Praja atau Kadipaten Pakualaman tidak terlepas dari polemik yang melanda Kesultanan Yogyakarta semasa era Sultan Hamengkubuwono II. Ketika itu tanah Jawa secara bergantian dikuasai Belanda dan Inggris pada awal dekade kedua pada abad ke-19. Melalui perjanjian pada tahun 1813 dengan pihak Inggris, Sultan Hamengkubuwono II diwajibkan menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusumo. Pangeran ini adalah adik tiri Sultan Hamengkubuwono II yang membantu Inggris memadamkan pergolakan di Yogyakarta kala itu. Sebagai sesama putra Sultan Hamengkubuwono I, Notokusumo merasa berhak menikmati kekuasaan. Adapun wilayah yang diserahkan Sultan Hamengkubuwono II kepada Notokusumo meliputi area khusus di dalam kota Yogyakarta dan kawasan yang disebut Adikarto, sekarang terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan, seluas 4.000 cacah. Selanjutnya, berdasarkan kontrak politik yang disepakati pada tanggal 17 Maret 1813 antara wakil Inggris dan Pangeran Notokusumo, maka berdirilah suatu pemerintahan baru di Yogyakarta di luar kesultanan yang tetap dipimpin oleh Sultan, bernama Kadipaten Pakualaman. Pada tanggal 29 Juni 1813, Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai penguasa Pakualaman dengan gelar Pakualam I. Oleh Inggris, Pakualam I diakui sebagai pangeran merdeka, diberikan tanah, tunjangan, pasukan, hak memungut pajak, serta hak tahta turun-temurun. Dengan demikian, sejak saat itu terdapat dua kerajaan di Yogyakarta dengan pemimpin dan segala perabotan kekuasaannya masing-masing, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Ternyata Kadipaten Pakualaman yang didirikan di atas konflik masih menuai polemik dalam hal pengakuan kepemimpinan, termasuk selama era Pakualam IX, bahkan setelah wafatnya. Penobatan Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo sebagai Pakualam IX selepas mangkatnya sang ayah, yakni Pakualam ke-8, yang meninggal dunia pada 11 September 1998, menyisakan polemik di kalangan keluarga Kadipaten Pakualaman yang nantinya melebar dan berkepanjangan. Yang menjadi titik persoalan mendiang Pakualam ke-8 belum sempat menunjuk putra mahkota sebelum wafat, sementara almarhum punya dua istri dengan anak-anaknya yang sama-sama merasa berhak duduk di atas singgasana Pakualaman. Dua pangeran yang muncul sebagai kandidat terkuat saat itu adalah Kanjeng Pangeran Haryo Prabokusumo, anak tertua dari istri Pakualam ke-8. Yang pertama adalah Kanjeng Raden Ayu Ratnaningrum, serta Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo, yang merupakan putra sulung dari istri kedua, yakni Kanjeng Raden Ayu Purnamaningrum. Silang pendapat kemudian timbul berkaitan dengan suksesi tahta Pakualaman. Sebagian berpendapat suksesor seharusnya diberikan kepada putra tertua, yakni Kanjeng Pangeran Haryo Prabokusumo. Namun ada pula yang memihak Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo selaku putra yang dituakan. Untuk menemukan solusi dari masalah suksesi ini, pada tanggal 25 November 1998 digelarlah musyawarah antara dua pihak yang saling mengklaim. Namun proses rembuk menemui jalan buntu. Kubu Kanjeng Pangeran Haryo Prabokusumo memiliki walkout lantaran merasa gelaran forum itu terkesan dipaksakan. Hingga beberapa bulan berjalan, kebuntuan tidak kunjung mampu dituntaskan, sampai akhirnya muncul dukungan kuat untuk Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo yang kemudian mengantarkannya ke tampuk tertinggi Pakualaman. Pada tanggal 26 Mei 1999, Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo dinobatkan sebagai Pakualam ke-9.
Menyusul kemudian pada 9 Oktober 2003, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo atau Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendampingi Raja Kasultanan Yogyakarta sekaligus Gubernur, yakni Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pihak Kanjeng Pangeran Haryo Prabokusumo terkesan diam setelah menuai kekalahan dari kubu saudara tirinya, yakni Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo, yang akhirnya disahkan sebagai Pakualam ke-9 sekaligus Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi sempat damai selama beberapa tahun setelah itu. Baru pada tahun 2012 muncul keguncangan lagi dari dalam istana. Kali ini dimotori oleh Kanjeng Pangeran Haryo Anglingkusumo, yang tidak lain adalah adik kandung Kanjeng Pangeran Haryo Prabokusumo atau anak ketiga almarhum Pakualam ke-9 dari istri kedua, yakni Kanjeng Raden Ayu Purnamaningrum. Kanjeng Pangeran Haryo Anglingkusumo ternyata lebih terbuka ketimbang kakandanya dalam urusan konflik ini. Pada 15 April 2012, ia dikukuhkan sebagai Pakualam ke-9. Penobatan itu dilakukan di pendopo Pantai Gelagah Kulon Progo dan dihadiri lebih dari 400 warga serta 15 orang perwakilan masyarakat hukum adat dari Sabang sampai Merauke. Kendati begitu, kedudukan Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo sebagai Pakualam ke-9 yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia tidak tergoyahkan. Faktanya, Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo tetap bertahta di Kadipaten Pakualaman, sekaligus menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hingga wafatnya, yakni pada tanggal 21 November 2015. Sebelum wafat, Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo telah menunjuk anaknya, yakni Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo selaku putra mahkota. Prabu Suryo Dilogo pun dinobatkan sebagai Pakualam ke-10 pada 7 Januari 2016. Dan seperti almarhum ayahnya, Pakualam 10 juga ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni pada tanggal 25 Mei 2016. Lantas bagaimanakah dengan pihak Kanjeng Pangeran Haryo Anglingkusumo? Tentu saja kubu ini menolak penobatan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo sebagai Pakualam ke-10 karena tetap menganggap Pakualam ke-9 yang sah adalah Kanjeng Pangeran Haryo Anglingkusumo antara 6 Januari 2016. Kubu Kanjeng Pangeran Haryo Anglingkusumo bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan hingga pertengahan tahun 2016 proses hukum masih berjalan. Meskipun perebutan tahta kerajaan di zaman sekarang sering dianggap sudah tidak relevan, tapi tidak bagi keluarga Pakualaman. Selain legitimasi terah atas kepemimpinan internal istana, hak Pakualam sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggiurkan.